Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galip Ismail dengan akhiran NIM 075 dari kelompok 22. Di sini saya akan menyelesaikan soal tugas mingguan pada shift 3 praktikum penelitian operasional 2. Di sini disajikan sebuah soal yang dimana penggunaan aplikasi belajar daring di kalangan mahasiswa semakin meningkat, khususnya dua platform yaitu Ruang Guru dan Zenius. Di awal pengamatannya, 80% mahasiswa menggunakan Ruang Guru, sisanya menggunakan Zenius. Pada tahun berikutnya, 85% pengguna Ruang Guru tetap menggunakan aplikasi tersebut, sedangkan 15% berpindah ke Zenius. Sementara itu, 70% pengguna Zenius tetap setia dan 30% lainnya beralih ke Ruang Guru, dengan mengasumsikan bahwa jumlah mahasiswa pengguna aplikasi belajar online tetap dari tahun ke tahun. Untuk itu, tentukan proporsi pengguna masing-masing aplikasi selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov dan tentukan proporsi steady state beserta interpretasi. Oke, kita langsung aja ke software RStudio. Nah, di sini saya sudah membuat sintaksnya, yang dimana untuk salah satu kita menggunakan analisis Markov. Pertama-tama kita perlu mendefinisikan vektor awal, yang dimana yang dimaksud vektor awal itu proporsi pengguna saat ini. Jadi di sini kita masukkan tadi 80% pengguna Ruang Guru dan 20% Zenius. Terus untuk selanjutnya mendefinisikan matriks transisi P. Jadi di sini membaca atau mendefinisikan suatu matriks transisi, di sini kita memasukkan sintaksnya seperti ini, yang dimana untuk 0,85 dan 0,15 itu adalah untuk persentase setia Ruang Guru dan pindah. Sedangkan untuk 0,30 dan 0,70 itu adalah setia dengan aplikasi Zenius dan pindah. Untuk by row-nya true and row-nya 2. Terus kemudian kita menghitung distribusi selama 3 tahun ke depan. Jadi ini untuk tahun pertama, ini tahun kedua, dan ini untuk tahun ketiga. Nah, setelah itu kita ingin menampilkan hasil proporsi pengguna di setiap tahunnya dengan sintaksnya seperti ini. Untuk years-nya dari tahun ini, terus tahun kemudian, terus 2 tahun kemudian, dan yang terakhir itu 3 tahun kemudian. Untuk step-nya dari step 0 hingga step 3, dan untuk name state itu Ruang Guru dan Zenius. Dan di sini untuk row name-nya tahun atau years. Di sini langsung aja print. Kemudian selanjutnya itu menginstal library untuk mengoperasikan matriks. Oh ya, sebelum itu kita running dulu sampai hasil proporsi pengguna setiap tahun. Kalian langsung aja blok running. Nah, di sini sudah muncul yang dimana di tahun pertama segini ya nilainya, terus di setahun berikutnya dan hingga 3 tahun berikutnya atau tahun ketiga itu mengalami penurunan, sehingga hasilnya itu 0,68 dan 0,31. Dia mengalami penurunan di baik Ruang Guru maupun kalau untuk Zenius itu mengalami peningkatan ya.
Selanjutnya itu menginstal library untuk mengoperasikan matriksnya. Running aja, yes. Kita tunggu. Oke, sudah. Selanjutnya itu kita ingin mencari steady state atau titik stabilan. Untuk sintaksnya seperti ini ya. Untuk name steady state-nya sama dari tadi, ruang guru dan Zenius. Running. Nah, di sini sudah muncul ya, yang dimana titik stabilannya atau steady state pada ruang guru yaitu 0,66 dan Zenius itu 0,33. Oke, untuk selanjutnya kita akan menggunakan software POM-PM pada analisis Markov ini. Yang dimana kalian pastinya pertama-tama pilih modul tree-nya pada Markov Analysis. Kemudian buat tabelnya itu 2, dan untuk number of transition-nya itu 3 karena kita sampai 3 tahun ke depan gitu. Nah, terus tinggal masukkan nilai-nilai pada soal ke dalam tabel. Tadi kan nih 80%, 85, 15, 30, dan 70. Kalian langsung masukkan aja. Kalau udah seperti ini, kalian langsung solve. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, yang dimana hasil itu sama seperti pada software RStudio. Di sini 0,66 dan di sini untuk Zenius itu 0,33. Tadi ruang guru itu 0,66 ya. Oke, untuk selanjutnya di soal nomor 2 ini, soalnya yaitu ada 2 perusahaan yang sedang menentukan strategi investasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi distribusi serta keuntungan operasionalnya. Yang dimana dari kedua perusahaan tersebut dia memiliki 3 alternatif strategi, yaitu ada warehouse automation, terus juga ada smart tracking IoT, dan juga integrated logistic system, yang dimana dikombinasikan mengombinasikan otomatisasi gudang dan sistem pelacakan untuk kinerja maksimal, yang dimana di setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya serta keuntungan yang diperoleh dalam juta rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Terus kemudian di sini kita akan menggunakan teori permainan seperti maximin, minimax atau keseimbangan Nash. Berarti di sini kita menggunakan game teori ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung aja ke software RStudio. Di sini saya sudah membuat sintaksnya untuk game teori. Di sini yang pertama-tama itu menginstal package, terus mengaktifkan package, kemudian membuat matrix payoff-nya. Di sini kita masukkan nilai-nilai yang dari tabel tersebut ke dalam sintaksnya. Terus kemudian di sini untuk strategi pemain A, kita mencari nilai minimum di setiap barisnya. Terus kemudian menentukan nilai maksimal
nilai maksimal di setiap baris. Terus untuk strategi pemain B atau minimax, di sini mencari nilai maksimum di setiap kolom. Untuk sintaksnya seperti ini. Dan selanjutnya kita akan menentukan nilai maksimal di setiap kolom ya. Untuk sintaksnya itu minimax, min call underscore max. Terus kemudian kita akan mencari saddle point-nya. Jika kalian sudah membuat sintaksnya seperti ini, kalian bisa langsung aja running. Oke, langsung aja running. Kita tunggu. Tunggu aja ya. Oke, di sini sudah muncul ya hasilnya, yang dimana menentukan untuk di strategi pemain A-nya nilai minimum setiap barisnya yaitu 42, 36, dan 51. Terus menentukan nilai maksimal ya di setiap baris. Jadi nilai maksimal di setiap barisnya yaitu 51. Terus nilai maksimum di setiap kolomnya yaitu 76, 80, dan 91. Dan nilai maksimal di setiap kolomnya yaitu 76. Dan di sini tidak ada saddle point karena saddle point-nya tidak ditemukan. Jadi kenapa bisa tidak ditemukan si saddle point-nya? Karena kita menggunakan strategi murni. Di sini kita bisa langsung aja. Di sini saya sudah membuat sintaksnya untuk apabila kita menggunakan strategi campuran. Oke, di sini untuk strategi campurannya sintaksnya seperti ini. Untuk strategi pemain A, terus kita memasukkan fungsi tujuannya. Untuk fungsi tujuannya itu C111. Terus untuk selanjutnya itu constraint matrixnya menggunakan matrix payoff. Di sini sintaksnya seperti ini ya. Dan di sini untuk tanda constraint-nya itu pada strategi pemain A itu lebih dari sama dengan. Dan untuk RAS-nya itu 111, dan linear programming-nya itu LP di sininya min ya. Dan selanjutnya itu mencari probabilitas strategi optimal pemain A. Terus kemudian nilai permainannya. Dan selanjutnya itu probabilitas strategi optimal pemain A. Dan yang terakhir yaitu nilai permainannya kita print atau bisa menampilkan si hasil dari value game ya, atau nilai permainannya. Kalian bisa aja langsung running apabila sudah membuat sintaksnya seperti ini. Nah, running aja. Nah, di sini sudah ditemukan ya, yang dimana probabilitas strategi optimal pemain A-nya yaitu sebesar 0,37, 0,00, dan 0,62, yang dimana nilai permainannya atau value gamenya yaitu sebesar 65,87. Dan selanjutnya yaitu untuk strategi pemain B sama sintaksnya. Yang membedakan itu ada di bagian ini nih, linear programming, karena kita tadi kan min, di sini kita ganti jadi max. Kurang lebih sisanya sama. Kita langsung aja running untuk strategi. Nah, di sini sudah muncul ya hasilnya. Probabilitas strategi optimal pemain B-nya itu ada di 0,29, 0,70, dan juga 0,00. Oke, untuk selanjutnya kita menggunakan software Funky M. Nah, di sini kalian pertama ke modul tree, terus juga
pilih yang game teori, kemudian pilih tabel itu 3 jumlahnya. Terus di sini untuk judulnya saya soal 2 underscore nim saya. Terus kalian masukkan nilai tabel tadi dari soal tuh. Ini seperti ini ya, dari sini kalian masukkan ke tabel POMGM-nya. Kemudian lanjut aja solve. Kalau misalnya udah masukkan nilainya, nah di sini sudah muncul hasilnya yang dimana kolom campurannya atau kolom mixnya itu di WA ini strategi WA itu 0, di ST ini 0,51 dan ILS-nya ini 0,49. Terus di sini terdapat di POM game ini terdapat value of game-nya atau nilai permainan pada baris sebesar 65,87. Terus di sini juga kita bisa menampilkan maksimin atau minimax-nya. Nah, di sini untuk hasilnya seperti ini ya pada POMGM. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.